Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea Gatma, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Saya akan membahas konsep sistem kendali atau sistem kendali terbuka dan tertutup. Kali ini saya akan membahas definisi sistem kendali. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak kita sadari, kita terus bertemu dengan suatu sistem perangkat atau peralatan yang kita kerjakan terkendali secara otomatis, baik kendali sebagai maupun seluruhnya, seperti saat mengendarai mobil, menggunakan mesin cuci, atau menggunakan handphone, dan lain-lain banyaknya. Singkat, sistem yang digunakan untuk suatu perangkat menjadi terkendali suatu dengan keinginan manusia, biasanya disebut dengan sistem kendali atau control system. Sistem kendali terjadi di subsistem dan proses atau plans yang disusun untuk mendapatkan keluaran atau output dan kinerja yang diinginkan dari input atau diberikan. Gambar di bawah ini menunjukkan blok diagram sistem kendali paling sederhana. Sistem kendali merupakan membuat sistem dengan input yang diberikan menghasilkan output yang diharapkan. Seperti input stimulus masuk ke sistem kendali, lalu output respon. Sebagai contoh, misalnya penggunaan evaluator atau lift. Saat tombol menunjukkan nomor lantai tujuan, ditekankan elevator akan bergerak naik turun menuju lantai tujuan tersebut. Tombol bernomor lantai tujuan yang ditekan tersebut merupakan input, menunjukkan output yang kita inginkan. Sistem merupakan fungsi step yang ditujukan pada gambar 2. Kinerja evaluator yang terdiri dari kurva evaluator respon. Contohnya seperti gambar tersebut. Ya, kita masuki klasifikasi sistem kontrol atau kendali. Secara umum, sistem kontrol dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Kontrol manual atau otomatis. Kedua, sistem lingkar terbuka atau open loop, dan sistem lingkar tertutup atau closed loop. Sistem kontrol kontinu dan discrete. 4. Menurut sumber penggerak elektrik, mekanik, pneumatik, hidraulik. Sistem kontrol manual adalah pengontrolan yang dilakukan oleh manusia yang bertindak sebagai operator, sedangkan sistem kontrol otomatik adalah pengontrolan yang digunakan oleh peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasi yang di bawah pengawasan manusia. Sistem kontrol manual banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, pada pengaturan suara radio, televisi, cahaya layar televisi, mengatur aliran air melalui kran, pengendalian secara kendaraan, dan lain-lain. Sistem kontrol otomatis banyak ditemukan dalam proses industri, baik industri proses kimia maupun proses otomotif, pengendalian pesawat, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Sistem kendali terbuka atau open loop seperti yang telah disebut di atas, bahwa sistem kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang dikeluarkannya tidak mempunyai pengaruh terhadap fungsi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Contoh gambarnya, masukan controller masuk ke plan lalu keluaran. Dalam suatu sistem kontrol terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi atau setiap masukan acuan berhubung dengan operasi tertentu.
sebagai akibat ketetapan dari sistem tergantung kalibrasi. Dengan adanya gangguan, sistem kontrol terbuka tidak dapat melaksanakan tugas yang sesuai diharapkan. Sistem kontrol terbuka dapat digunakan jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Ciri-ciri kontrol loop terbuka: 1. Sederhana. 2. Harganya murah. 3. Dapat dipercaya. Dan 4. Kurang akurat karena tidak dapat koreksi dalam kesalahan. Berbasis waktu. Ya, masuk contoh aplikasi sistem loop terbuka. Yang pertama, pengontrolan lalu lintas berbasis waktu. Yang kedua, mesin cuci. Yang ketiga, oven listrik. Yang keempat, tangga perjalanan. Yang kelima, rolling detektor pada bandara. Ya, yang kedua, sistem kontrol tertutup atau closed loop. Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik sinyal kesalahan penggerak, yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yang dapat berupa sinyal keluaran atau sinyal suatu fungsi sinyal keluaran atau turunan diumpankan ke controller untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilahnya loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Seperti contoh di gambar. Masukan, dia bisa masuk ke controller, lalu masuk ke plane dan terbagi dua, yaitu bisa keluar atau ke sensor dan balik semulanya lagi. Gambar di atas menunjukkan hubungan masukan dan keluaran dari sistem kontrol loop tertutup. Jika dalam hal manusia bekerja sebagai operator, maka manusia akan menjaga sistem tetap pada keadaan yang diinginkan. Ketika terjadi perubahan pada sistem, manusia akan melakukan langkah-langkah awal peraturan sistem kembali bekerja pada keadaan yang diinginkan. Berikut inilah adalah komponen yang pada sistem kendali tertutup. 1. Input. 2. Output. 3. Beban atau plane. 4. Alat kontrol atau controller. Yang kelima, elemen umpan balik. Yang keenam, error detector atau alat deteksi kesalahan. Contoh aplikasi sistem kendali tertutup. Yang pertama, servomekanisme. Yang kedua, pengontrol proses. Yang ketiga, lemari es. Yang keempat, pemanas air atau pemanas air otomatis. Yang kelima, terkendali termostatik. Atau yang keenam, AC. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tulisan atau perkataan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.